Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas create, reset, update, dan delete sederhana di Laravel. Di sini saya sudah install Laravelnya, yaitu dengan nama belajar cerut Laravel. Nah, di sini kita setting dulu untuk database-nya itu. Di sini database-nya di bagian file env. Sini misalkan belajar cerut. Nah, DB username-nya itu root, lalu di bagian DB password-nya kalau misalkan punya kalian kosong ya kosong aja, misalkan seperti ini. Di sini punya saya ada password-nya untuk database-nya. Kita simpan. Lalu kita cek. Lalu kita bikin di sini database-nya itu namanya tadi adalah belajar cerut create. Nah, sudah kita koneksikan. Nah, lalu angka pertama kita bikin dulu tabelnya, ya kan? Kita bikin tabelnya dulu. Misalkan kita mau bikin pegawai. Sekalian aja kita bikin dengan modelnya ya. Lalu di bagian terminal sini, kalau misalkan terminal punya kalian nggak muncul, seperti biasa di terminal, new terminal seperti ini. Lalu ketikkan aja php artisan make model. Nah, jadi kita bikin tabelnya itu sekaligus aja dengan modelnya. Misalkan pegawai. Nah, gini. Lalu enter. Model created successfully. Di sini di bagian database migration nih paling bawah ini, ya kan, biasanya paling bawah ya kalau misalkan baru bikin itu. Nah, lalu di sini kebiasaan saya untuk bikin nama table itu saya hilangkan s-nya. Nah, nggak jadi masalah kalau misalkan punya kalian ada s-nya juga nggak apa-apa. Lalu di sini saya bikinkan pegawai. Nama tabelnya nanti jadinya pegawai. Lalu fieldnya nah gini, tgl lhr. Oke, kalau sudah seperti ini, ketikkan lagi di bagian terminal php artisan migrate. Nah, jadi nanti semua yang di sini yang migrate di dalam tabel migration yang belum pernah ke migrate itu dia akan ke migrate semua. php artisan migrate, kita enter. Nah, kalau successfully seperti ini, kita cek di bagian database-nya. Nah, muncul kan. Jadi ada ini tabel yang kita bikin tadi, tabel pegawai, ada ID, nama, alamat, tanggal lahir. Lalu kita ke folder app. Lalu ada yang namanya model pegawai di sini. Nah, ini namanya model. Nih, model pegawai. Sini kalian ketikkan aja seperti ini. Nah, jadi ada ID, nama, alamat, sama tanggal lahir. Nah, kalau sudah kan ketikkan seperti ini, kita bikin lagi view-nya. Jadi kita bikin lagi view-nya itu di bagian resource views. Nah, di sini kita bikinkan dulu tampilan. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kalian kalau misalkan bingung bagaimana bikin tampilan seperti ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya cara mengintegrasikan admin LTE, template admin LTE di Laravel. Oke, sekarang kita bikin view-nya dulu di bagian resource views. Kita bikin dulu folder di view ya, views. Bikin aja pegawai misalkan. Di dalam sini kita bikin file data pegawai.blade.php. Nah, lalu di bagian beranda ini kita Ctrl A, kasihkan di sini Ctrl C. Nah, seperti ini. Lalu kita edit dulu sininya, misalkan data pegawai. Sini biar kita lihat dulu, ini halaman data pegawai.
Oke, kalau sudah seperti ini, kita bikin dulu controller. php artisan make controller. Ini ya. Make controller, namanya tadi adalah pegawai controller. Nah, gini. Jadi resource-nya itu kalau kita gunakan min_r ini, jadi resource-nya nanti akan kebikin resource standarnya. Enter. Successfully. Filenya itu ada di bagian app http controllers, ada pegawai controller di sini. Lalu di bagian index itu kita panggil return view. Data pegawai itu adanya di folder pegawai titik nama filenya data pegawai. Nah, setelah ini kita registrasikan lagi di web.php, di routes web.php. Sini data pegawai, lalu di sini adalah pegawai controller index, namanya di sini data pegawai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka di menunya di sini, menu ini, biar bisa kita klik di data pegawai ini, di help ini. Kalian bisa gunakan route seperti ini. Nah, kita cek dulu, refresh data pegawai. Nah, ini sudah masuk dah halaman data pegawai ya. Oke, lalu kita desain data pegawainya itu di sini. Gini aja ya. Kita coba copy paste saja di sini ya, di bagian konten. Nah, ini seperti ini ya. Terus tabelnya itu seperti ini ya. Kita coba. Nah, nama, alamat, sama tanggal lahir. Terus di bagian tambah data itu yang ini ya, ini. Jadi kalau mau bikin tambah datanya, kita bikin dulu lagi satu halaman lagi. Kita bikin satu halaman lagi, namanya halaman input data misalkan. Di data pegawai ini kita copy paste aja. Atau create pegawai, namanya create pegawai ya, ini create pegawai.blade.php. Di bagian sini, di bagian card body-nya itu kita hapus di sini. Di sini kita bikin form, kita desain dulu ya untuk inputannya itu form, lalu di sini kita masih setting dulu. Di sini di card headernya itu kita hapus dulu. Lalu di bagian controller, nah dia controller, di bagian create kita copy aja. Tapi di sini create pegawai ya kan, namanya kan create pegawai nih. Sini create pegawai, lalu kita tambahkan di bagian web ini. Di bagian sini create juga di sini. Nah, lalu kita panggil di bagian data pegawai, di bagian tambah data ini route pegawai. Nah, gini. Kalau sudah, kita refresh tambah data itu, dia akan larinya ke halaman create pegawai. Kita tambah. Oke, ini adalah create pegawai ya kan. Mungkin kita tambahkan H3 ya. Nah, seperti ini. Nah, pegawai sudah. Tambahkan lagi
kita isikan aja di sini text area ya kan. Sini nggak usah. Kita refresh. Nah, ini sudah dapat. Sekarang kita masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir itu dia pakai Oke, ini ya, sudah ya. Nah, nama pegawai, alamat sama tanggal LHR. Lalu kita tambahkan lagi satu lagi ya. Tombol button submit. Oke, ini simpan data sudah ada tombolnya. Jadi nanti pada saat kita masukkan data di sini, nanti akan kesimpan ke data ya di sini ya kan. Lalu di bagian pegawai controller untuk nyimpan data itu di bagian store sini. Untuk mengetahui data yang kita kirim dari create pegawai ini masuk ke dalam store controller, enaknya kita tes dulu ya datanya menggunakan didam request all. Nah, kayak gini. Lalu di webnya kita bikinkan di sini. Ini gunakan pause. Simpan ya. Simpan di sini. Store. Nah, jadi kayak gini. Untuk nyimpan. Jadi kita manggil simpan pegawai. Nanti dia akan dilarikan ke pegawai controller di bagian store. Lalu create pegawai. Ini simpan pegawai ya. Berarti di bagian post actionnya itu kita bisa menggunakan route, bisa juga menggunakan URL. Sini simpan pegawai. Oke, kita refresh, kita coba tambah. Isikan nama pegawai, misalkan Adi, alamatnya Jalan S. Parman, tanggal lahir misalkan gini. Kita simpan. Nah, harusnya muncul dalam ini ya kan. Oh iya, kita kelupaan satu ya. Harusnya di sini kita tambahkan. Nah, ini harus kita tambahkan ini dulu. Oke, kita coba lagi satu kali lagi, kita refresh. Adi, Jalan S. Parman. Kita simpan data. Nah, ini tokennya udah dapat. Namanya masuk, alamatnya masuk, tanggal lahirnya masuk. Nah, sekarang kita karena ini sudah berhasil, sekarang kita tambahkan coding simpan di sini ya kan. Caranya kita panggil dulu ini ya modelnya pegawai create nama ya kan. Request nama. Nah, jadi dia menyimpan ke dalam field nama dari request nama itu adalah kiriman dari sini ya kan. Nih nama ini. Lalu nah ini. Lalu di sini kalau kita panggil yang store ini, pada saat kita simpan dia nanti munculnya layarnya putih biasa karena dia larinya ke sini ya kan. Sekarang kita pengen kalau sudah ini sukses, kita pengen dia balik lagi ke halaman sini ya kan. Caranya itu seperti ini, return redirect ya. Nah, redirectnya kemana? Ke data pegawai ya kan. Nah kan data pegawai nih, return redirect ke data pegawai. Kita coba kita tambah 16, simpan data. Kelas app HTTP kontrol pegawai not found. Oh iya,
Di sini pegawai ini dia kan ngambil dari pegawai ini, model pegawai. Itu kita harus ambil dulu. Use pegawai ini adanya di dalam folder app pegawai. Nah, jangan lupa ya, pegawai ini harus sama namanya dengan pegawai yang di dalam sini. Sama juga yang ini. Oke, kita balik lagi. Simpan. Ya, baik. Di sini ada nama, alamat ya. Kita lihat di pegawai sini. Oh ya, di sini yang salah ya. Di sini itu TGL LHR. Nah, kita isi dulu. Kita simpan datanya. Nah, kan sekarang sudah balik nih ke halaman data pegawai. Tapi datanya masih belum muncul, ya kan? Nah, cara memunculkannya seperti ini. Pegawai controller di bagian indeks. Sini misalkan data pegawai. Nah, jangan lupa variabel data pegawai ini harus sama dengan variabel data pegawai yang ini, ya kan? Data pegawai ngambil data pegawai, seluruh data pegawai gunakan all. Sekarang ini masih belum bisa muncul. Kita untuk memunculkannya lagi, kita ambil data pegawai ini di sini. Variabelnya tadi adalah data pegawai. Nah, gini. Kita coba. Nah, datanya sudah masuk. Nah, biar tanggal lahirnya itu tanggal di depan, bulan di tengah, tahun di belakang, itu kita setting di bagian sininya itu tanggal pakai tanda petik. Kita refresh. Nah, sekarang sudah, ya kan? Kita coba isi lagi tambah data. Kita simpan. Nah, sekarang datanya sudah muncul. Jadi untuk create datanya sudah berhasil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bikinkan alertnya. Jadi pada saat setelah kita simpan itu ada alertnya, data sudah berhasil tersimpan misalkan. Baik, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.